dalam firman, dan firman itu tinggal dalam diri kita, maka di 2026 kita akan berhasil. Amin. Mari saudara kekasih, kita akan lihat lagi. Jadi barang siapa, ini satu pertanyaan, tawaran kepada Anda, kita semua yang hadir hari ini. Barang siapa? Mari kita jawab, saya yang akan tinggal di dalam firman, dan firman saya akan taruh di dalam hidup saya. Apa saja akan dibuat berhasil. Dan hasilnya bukan hanya sedikit-sedikit, bukan cuma 1, 2, 3, tapi banyak. Yang namanya banyak perlu waktu untuk menghitung juga sesuatu yang ada. Saudara dan saya akan mengalami begitu banyak berkat-berkat, dan saudara akan menghitung terus karena banyak. Amin. Saudara, hati-hati. Sekali lagi, walau mungkin kita katakan aku nggak bisa apa-apa Tuhan, tapi kita masih bisa berpikir yang baik. Kita bisa minta, walaupun kita nggak usah harus bertindak. Kita bisa minta. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Selanjutnya, mintalah. Mungkin kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Minta. Tuhan katakan, aku akan kabulkan dan memberikannya kepadamu. 2026 menjadi satu misteri ilahi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi Tuhan kasih clue, Tuhan kasih bocoran bagaimana caranya kita untuk menghasilkan banyak hal yang baik. Banyak dalam hal ini pasti hal yang baik. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak baik. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13. Filipi 3. Saudara-saudara, aku sendiri, kata Paulus, tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di 2025 mungkin ada banyak hal-hal yang tidak baik atau kita belum melakukan apa-apa. Sudah 2025 sudah berlalu. Tinggalkan itu. Ada sesuatu yang indah menjadi satu memori bagi kita, satu kenangan. Dan sesuatu yang tidak baik, luka mungkin, lupakan. Arahkan pandangan kita di 2026 melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Supaya apa? Melekat kepada pokok anggur itu adalah kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Kita tinggal di dalam firman dan firman tinggal di dalam diri kita. Maka kita akan berbuah banyak. Kita mungkin satu kali waktu harus mengalami sesuatu yang memang tadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mulut kita masih bisa berucap, pikiran kita bisa masih berpikir. Mungkin kita katakan, aku udah seringkali ketika kita mengeluh, kita seringkali pernah nggak kita bilang, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa dan gitu. Pernah nggak? Aku udah nggak bisa bicara. Iya, walaupun saudara sudah tidak bisa bicara, pikiran saudara masih bisa berjalan. Pikirkanlah segala sesuatu, mintalah di dalam pikiranmu kepada firman itu. Amin. Maka dia akan lakukan sesuatu yang banyak. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita mungkin katakan aku gagal di 2025, tapi arahkan pandangan kita kepada 2026, arahkan kepada hal yang baik. Dan berlari
kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi ini apa sih? Apa sih? Mau jadi pelayan Tuhan semua, mau jadi hamba Tuhan semua, pendeta semua. Semua kah? Tidak. Panggilan ilahi ini adalah tetap tinggal di dalam firman, dan firman di dalam diri kita, itulah panggilan ilahi. Selain kita hidup berkenan kepada Allah, ada tambahnya. Apa yang kita perlukan Dia cukupkan, dan yang Dia cukupkan itu melimpah. Di satu sisi kita hidup berkenan kepada Allah, di sisi lain dalam satu tindakan kita hidup di dalam kehendak Allah. Firman tinggal di dalam diri kita, dan kita tinggal di dalam firman. Dalam satu tindakan, dua manfaat yang kita akan terima. Kita hidup berkenan kepada Allah. Di samping itu, karena perkenanan hidup kita kepada Allah, maka Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan. Berlari. Kalau kemarin ya mungkin baru jalannya belum jalan cepat, masih jalan santai. Tapi jalanlah sekarang jalan cepat. Kalau kemarin jalan cepat, tapi sekarang berlari. Larinya speednya, rotasinya mungkin berapa kilo per jam? Masih 40 kilo per jam, 60, 50, 100. Saudara, kalau misalnya kecepatan kita lari di 2025, mungkin kecepatannya 100, kemudian hari ini lari kita kecepatannya 100 juga, sementara percepatan roda itu semakin lama semakin cepat. Kalau orang yang berlari di treadmill, yang biasanya dicek untuk jantung, saudara, dari awal begitu kita tidak mengurangi lari kita, tetapi mesin itu berputar lebih cepat dari awal. Walaupun kita bilang saya tidak mengurangi kecepatan, saya tetap kok lari. Tetapi saudara, dengan kecepatan yang tetap, tetapi mesin treadmill itu berputar lebih cepat, kita bukan hanya ketinggalan, kita pasti jatuh. Begitu juga halnya hari ini. Kedatangan Tuhan akan dipercepat. Karena dipercepatnya kedatangan Tuhan, Tuhan ingin supaya siapa yang berlari cepat ini akan selamat. Dan iblis pun dia percepat lagi. Supaya apa? Kita tidak dikasih kesempatan untuk berlari cepat. Supaya apa? Kalau kita hanya katakan saya tetap kok seperti yang lalu, tetap setia, tapi kecepatan saudara tidak pernah ditambahkan. Ada satu momen dia akan jatuh. Jadi di 2026 kesetiaan saudara tidak boleh sama dengan kesetiaan di 2025. Harus lebih cepat. Yang lalu sudah cepat, hari ini di 2026 kita harus berlari lebih cepat lagi. Kalau tidak, bukan saja kita tertinggal, tapi kita bisa jatuh. Mungkin di luar harapan tadi, saudara kekasih, ada satu warning, peringatan bagi kita bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kalau kita tidak menguasai diri, seperti Rasul Paulus katakan, aku berlari-lari untuk mengarahkan kepada tujuan. Kesetiaan kita tidak boleh sama seperti di 2025. Kesetiaan kita harus ditambahkan lebih baik dari tahun 2025. Hari pertama, tanggal 1 ini, ya, saya bersyukur beberapa tahun yang lalu ya gereja ini kosong, saudara, sehingga mindset pikiran saya kemarin, saya bilang udahlah nggak usah ada kebaktian ya, karena apa, malamnya begadang pasti besoknya nggak hadir. Itu pikiran saya dari pengalaman. Tetapi saya coba runding dengan beberapa aktivis departemen, ya, ada yo, yang kasih masukannya kayaknya nggak hadir malah.
ternyata betul, saudara kekasih. Dahsyat. Ini 75%, 90% kayaknya ya hadirnya semua ya. Luar biasa. Berarti hari ini di hari pertama 2026 kita semua sudah menunjukkan bahwa kita memang butuh Tuhan. Amin. Haleluya. Hebat, dahsyat. Amin. Mari kita tambahkan juga hari-hari esok, minggu besok. Ya, saudara kekasih, lebih lagi dari tahun lalu. Ya, kita akan buka di dalam firman Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11 dan 12. Kata Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini Tuhan yang bilang, Allah yang bilang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan nggak tahu apa-apa, saudara kekasih. Nggak usah juga ngajarin Tuhan tentang apa yang kita perlukan. Nggak usah juga curiga kepada Tuhan seolah-olah apa yang kita hadapi hari ini sepertinya Tuhan gagal fokus. Apa yang kita perlukan kita gak dapatkan, kemudian kita bilang, aduh, kayaknya Tuhan, aku ini perlu banget Tuhan. Terus kita pikir Tuhan tidak tahu bahwa itu diperlukan oleh kita. Tahu nggak? Sehingga di dalam Yesaya katakan, kepada siapa aku meminta nasihat untuk aku melakukan keadilan? Kepada siapa katanya aku meminta nasihat untuk berbuat adil? Kita seringkali ketika menghadapi sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi, kita pikir Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak mau menjawab, seolah-olah Tuhan tidak tahu bagaimana apa yang kita harapkan. Tetapi ayat ini katakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi Tuhan memiliki, Tuhan mempunyai rancangan sendiri untuk saya dan saudara. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita. Dia tahu rancangannya. Tapi dia punya rancangannya sendiri, bukan rancangan kita. Lebih tahu kita atau lebih tahu Tuhan sih? Tetapi saudara kekasih, di peristiwa 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya suruh kasih makan itu 5.000 orang lebih, cari makanan dan jamu mereka. Kira-kira Tuhan tahu nggak sih kalau murid-muridnya nggak bakal menemukan makanan? Tahu nggak sih? Tahu. Tahu nggak sih Tuhan Yesus bahwa murid-muridnya hanya berjumpa dengan anak kecil yang bawa 5 roti 2 ikan? Tahu nggak? Tapi kenapa? Udah tahu kok nyuruh juga. Kayaknya Tuhan itu iseng ya. Kayaknya Tuhan ini mau bikin susah muridnya. Udah dia tahu, kenapa nyuruh? Kira-kira orang tua, ya, kalau kita nyuruh anak kita nyuruh kepada sesuatu yang nggak bisa dia lakukan, begitu nggak? Enggak ya. Tapi di peristiwa 5 roti 2 ikan, Tuhan tahu bahwa murid-muridnya tidak akan bisa menjamu orang yang 5.000 lebih itu. Dan Tuhan tahu hanya 5 roti dan 2 ikan yang akan dijumpai oleh murid-muridnya. Lantas kalau Tuhan tahu bahwa murid-muridnya tidak akan mendapatkan itu, kenapa Tuhan suruh? Usil juga nih Tuhan. Begitu? Apa sih yang Tuhan inginkan? Orang udah tahu gak bakal dapat. Orang
Kalau udah tahu bahwa dia hanya jumpa dengan anak kecil, bawa 5 roti dan 2 ikan, kenapa masih Tuhan suruh? Apa sih? Maunya Tuhan apa sih? Saya mau kasih tahu. Maunya Tuhan ingin lihat murid-muridnya taat. Hanya itu yang Tuhan mau. Akhirnya hanya mendapat ketemu 5 roti 2 ikan. Dalam hati Tuhan, dari tadi juga aku tahu bahwa kamu kalian akan bawa 5 roti 2 ikan ini. Dalam hati Tuhan ya, walaupun gak diomongin. Tapi Tuhan ingin melihat seberapa besar ketaatan dari murid-muridnya atas perintah Tuhan. Murid-muridnya bilang begini, seandainya kita punya uang 300 dinar aja, nggak mungkin bisa menjamu mereka. Nggak mungkin. Itu terucap loh dalam obrolan murid-muridnya. 300 dinar nggak mungkin. Apakah Tuhan nggak bisa hitung-hitungan? Bisa. Tapi dia nyuruh juga. Jadi ketika mungkin saudara dan saya didorong oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita anggap bahwa itu tidak mungkin, lakukan saja dah. Sebab ketika kita lakukan, maka Tuhan melihat bahwa kita adalah orang yang taat kepada perintahnya. Selebihnya tangan Tuhan yang mengerjakan. Amin. Oke. Jangan takut, jangan bimbang. Yang firman Tuhannya begitu. Mau bimbang gimana, orang cuma sedikit ada di tangan, nggak usah mikir gitu. Lakukan aja, jangan bimbang. Soal memberkati ada di tangan Tuhan, mujizat itu. Amin. Katakan, ayo, jangan takut. Suami bilang sama istrinya, jangan takut ma. Walaupun gaji 13 gak keluar. Haleluya. 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 Amin. Yes. Mari saudara kekasih, Yeremia pasal 4 ayat 14. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Bersihkan. Kalau 2025 ada sesuatu yang memang kurang berkenan, tapi awal hari pertama tahun ini bertekadlah untuk membersihkan. Tinggalkanlah segala sesuatu yang tidak berkenan. Katakan amin. Bilang suami kepada istrinya, mah kayaknya cerewetnya dikurangin lah dikit ya. Syukur-syukur banyak, syukur-syukur hilang. Ya, enggak sih. Istri bilang, Pak, jangan diumpetin ya Pak gajinya. Amin. Katakan amin. Tapi di sini jemaat terbaik semua, ya. Walaupun gaji suami dikasih sama istri semua, ya. Ketika suami butuh sesuatu, istri-istri tidak pelit, ya. Amin. Amin. Haleluya. Anak-anak tetap hormat sama papa mama. Amin. Papa mama mengasihi anak-anak. Pelayan Tuhan mengasihi jemaat. Jemaat mengasihi hamba Tuhan. Amin. Oke. Satu ayat lagi saja. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Hari Minggu kita akan kupas tentang mengucap syukur. Firman Tuhan hari ini baru sepotong ya saudara, baru sepotong. Pasti saudara ingin dengar kelanjutannya, hadir lagi di hari Minggu. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saudara kekasih, mungkin ada banyak hal yang pernah terjadi di tahun 2025
membuat hati kita kecut. Yang sudah terjawab, yang sudah Tuhan pulihkan, yang Tuhan sudah selesaikan, kita bersuka cita. Tapi saya katakan tadi, mungkin ada beberapa hal yang belum terpenuhi. Bahkan mungkin sampai hari ini saudara masih merasakan ketakutan, sesuatu yang belum terjawab itu. Saya minta saudara ingat masalah apa yang saudara sedang alami di tahun 2025. Ingat di sini masalah apa yang terberat. Ingat apa yang belum terjawab. Ya, musik piano saja lembut, kita akan lepaskan masalah yang lalu, harapan apa yang belum terselesaikan. Mungkin itu menakutkan, mungkin itu menjadi satu monster yang menakutkan. Mungkin penyakitmu, dokter katakan stadium 4. Mungkin penyakitmu yang kau rasakan semakin lama semakin parah. Ingat itu. Ingat. Masalah apa yang saudara sedang alami, yang belum terjawab, yang belum ada jalan keluar. Ingat sekarang, ingat masalah apa. Engkau punya masalah apa yang belum terselesaikan. Ingat masalahmu. Ketika engkau mengingat masalahmu itu, mari engkau bawa senyum dirimu, tertawakan masalahmu itu, bawa senyum. Engkau mengingat dan tersenyumlah dengan masalah itu. Karena engkau punya jawaban, karena engkau punya kepastian, engkau punya Yesus, engkau punya clue, engkau punya bocoran. Masalah apapun, mari silakan kau ingat. Bawa senyum, tertawakan masalahmu itu. Yes. Clue ini mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Masalah yang kau takuti itu kau ajak senyum. Kau punya clue. Kalau firman Tuhan ada padamu, kalau firman itu ada padamu dan firman itu tinggal di dalam dirimu, katakan di dalam nama Yesus. Katakan di dalam nama Yesus, masalahku yang berat itu, penyakitku yang berat itu akan terselesaikan karena aku punya Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau kalah. Masalah engkau tidak ada apa-apanya, sebab Tuhan sudah siap mengalahkan engkau. Engkau punya penyakit yang seringkali kambuh. Ingat, apapun kata dokter, ya, bawa senyum. Ingat firman Tuhan yang mengatakan oleh bilur-bilur darah Yesus kamu sembuh. Bawa senyum dan kau katakan, aku sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus. Aku lepaskan sakit penyakit itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terlepas. Aku tinggalkan penyakitku di 2025 terlepas hari ini di dalam nama Yesus. Aku punya bilur-bilur darah Yesus yang melekat di dalam tubuh dan darahku. Di 2025 kau mengalami kekurangan,
usahamu anjlok, pekerjaanmu menurun, itu menjadi kesulitan bagimu tersendiri. Ingat, Tuhan tahu di tanganmu tidak ada apa-apa. Dengan jerih payahmu, engkau sudah begitu totalitas mencari nafkah, dan kau dapati kau tidak tercukupkan dengan itu. Kau ingat masalahmu, kekuranganmu. Tersenyumlah di hadapan Tuhan dan tersenyumlah di dalam masalahmu itu. 5 roti saja bisa mencukupkan 5.000 orang. Asalkan ada Yesus, yaitu firman Tuhan. Maka kekuranganku di 2025 aku tinggalkan di dalam nama Yesus. Aku terpelihara seperti 5 roti dan 2 ikan. Aku terpelihara, tercukupkan semua kebutuhanku, bahkan terlebih. Ada lebih 12 bakul, ada lebih 12 bakul. Di 2026 kita akan berjalan bersama Tuhan, tinggalkan masalahmu, ya tertawai Dia. Yes, kita punya jawaban. Kita punya jawaban. Kalau Yesus di dalam aku dan aku di dalam Yesus, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam diri kamu. Minta apa saja, kamu akan menerimanya. Masalahmu bukan apa-apa, masalahmu tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Bukankah Dia juga berkata kepada murid-muridnya, dan Dia katakan Yesus mendekat. Firman itu tidak jauh, yaitu di dalam hatimu. Itu sebabnya yakini, imani, perkatakan, lakukan, maka akan terjadi firman iman. Apa saja yang kita katakan akan terjadi di dalam nama Yesus. Tidak ada masalah yang terlalu sulit, tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada. Ya, tersenyumlah di dalam masalahmu dan katakan, Tuhanku lebih dahsyat, aku menerimanya. Oraboshika rabanai sedinekinai raboshika namanai. Tidak ada masalah yang terlalu besar. Ya, ingat, mungkin masalahmu kau katakan itu terlalu besar. Tersenyumlah, sebab pertolongan datang dari Tuhan dan melepaskan engkau. Erabakatakan remikina ya sinais. Air roboshi, air roboshi, air roboshi, air roboshi. Air dobu karabas kita nama naik kan roboshi. Air roboshi naik. Apalagi yang kau takutkan, apalagi yang kau khawatirkan. Bukankah Tuhan Allahmu yang sudah mengangkat, mendengar, akan menjawab doamu? Apalagi yang harus kau khawatirkan? Aku Tuhan Allahmu tidak tinggalkan engkau. Kalau tahun lalu aku selalu menjawab karena aku mendengar, di tahun ini jangan kau katakan terlalu berat. Dengar anakku, tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu